warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajal Kamir. Saya dari kelas 10 TKJ 3. Saya akan menjelaskan tentang Kasman Singo di Mejo. Kasman Singo di Mejo adalah Jaksa Agung Indonesia yang menjabat pada periode 1945 hingga 1946. Ia juga merupakan mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Syarifuddin II. Selain itu, Kasman pernah menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang menjadi cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ia merupakan putra dari Haji Singo Meja, seorang polisi pamong praja di Lampung Tengah. Kasman Singo Mejo mengenyam pendidikan pertamanya di sekolah di Purwokerto, kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Holland Index School HIS di Kuitang, Jakarta. Lulus dari HIS, Kasman lanjut bersekolah ke Meier Unit Gebied Lager Onderwijs Mulo di Magelang. Selesai dari Mulo, Kasman sempat masuk Stopia atau sekolah dokter di Jakarta. Saat dirinya bersekolah di Stopia, inilah Kasman mulai aktif dalam organisasi seperti Jongjapa bersama dengan Samsudijal, Ki Musa Al-Mapuj, dan Suhodo. Kasman mendirikan Jong Islamiten PON JIB tahun 1925. JIB adalah organisasi pemuda berasas Islam. Kasman menjabat sebagai ketua pada periode 1930 sampai 1935. Namun Kasman tidak menyelesaikan sekolahnya di Stopia. Ia beralih ke Rek Hoge School, Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, hingga selesai. Kiprah. Selain tergabung dalam JIB, Kasman juga mengambil peran dalam penerbitan media cetak organisasinya Headlich. Dalam Headlich ini dibuat beberapa tujuan JIB, salah satunya adalah mempererat hubungan golongan terpelajar dengan rakyat. Selain itu, JIB juga turut serta dalam Kongres Pemuda II yang kemudian mencetus Sumpah Pemuda 1928. Selanjutnya, pasca kemerdekaan, Kasman dipilih oleh Presiden Soekarno untuk menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Kemudian ia sempat merangkap sebagai Ketua Badan Keamanan Rakyat BKR dan Ketua KNIP, sebuah lembaga parlemen. Sementara pada 5 Oktober 1945, Kasman berhenti menjadi Ketua BKR karena BKR telah merubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR. Tidak hanya itu, Kasman juga berhenti jadi posisinya sebagai Ketua KNIP karena digantikan oleh Sultan Syarif pada 16 Oktober 1945. Selanjutnya, Kasman pun menjabat sebagai Jaksa Agung awal tahun 1950-an. Kasman pun bergabung dan mulai aktif dalam Partai Masyumi. Dalam partai tersebut, Kasman menjabat sebagai anggota konstitut wakil Masyumi. Masih di tahun yang sama, Masyumi menghadapi masalah yang pelik. Anggotanya terlibat dalam PRRI pemerintah pada awal 1960-an. Partai Masyumi menjadi partai terlarang. Kasman juga sempat ditangkap pada November 1963 atas tuduhan yang upaya membunuh presiden. Meskipun tuduhan tersebut tidak terbukti, Kasman bertahan di dalam jeruji sel sampai tahun 1966. Peran dalam PPKI. Setelah Kasman ditunjuk menjadi anggota PPKI, ia memiliki peran yang begitu penting di dalamnya. Saat itu terjadi sebuah masalah terkait perbedaan pendapat kelompok nasionalis dan kelompok pemeluk Islam terkait dasar perumusan negara. Kasman pun berusaha meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo Ketua Muhammadiyah untuk melepas 7 kata dalam Piagam Jakarta. 7 kata tersebut muncul pada sila pertama, di mana ditekankan bahwa kewajiban pemeluk Islam untuk menjalankan syariat Islam. Upaya Kasman dalam membujuk Hadikusumo tersebut berhasil. Kasman juga meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo bahwa kelompok Islam akan memperoleh kembali 7 kata tersebut dalam sidang parlemen 6 bulan mendatang. Ki Bagus pun bersedia mengalah dan menghapus 7 kata tersebut. Akhir hidup
Kasman Singomejo meninggal dunia pada 25 Oktober 1982 untuk mengenang jasa-jasanya Presiden Joko Widodo pada 6 November 2018 menganugerahi Kasman gelar pahlawan nasional berdasarkan Kepres RI nomor 123 TK tahun 2018. Ya, video dari saya tentang menjelaskan Kasman Singomejo. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.